Ada apa dengan Zahrana? Nala duduk dengan santai di beranda rumah. Dia menikmati indahnya pagi yang udaranya terasa sejuk. Dia pun jadi berpikir untuk menanam buah-buahan di depan rumahnya. Dia tiba-tiba ingin suasana seperti di pedesaan yang ditanami buah-buahan sama seperti milik keluarga ibunya dulu. Kalau aku tanam sekarang, kelak saat anakku ingin makan tinggal memetik. Batin Nala sambil membayangkan betapa indahnya saat-saat itu. Tiba-tiba saja muncul mobil sang suami membuat Nala heran, sebab baru saja berangkat. Apa ada barang yang tertinggal? Tanya Nala. Tidak, tapi pertemuan dibatalkan. Haf, kenapa tidak bilang dari semalam, jadi pagi tadi aku tak perlu terburu-buru. Keluh Arjun. Nala langsung merangkul leher suami dan mengecup hidungnya dengan lembut. Kamu nampak bahagia sekali. Ada apa gerangan? Tanya Arjun menjadi hilang rasa kesalnya. Cepat sekali hari berganti. Kemarin sepertinya aku baru menemui pagi, dan sekarang juga bertemu lagi. Gumam Nala lirih, sambil melihat matahari yang bersinar terang. Tapi tiba-tiba saja dia meringis, kepalanya terasa berdenyut. Aduh! Pekik Nala memegang keningnya. Kamu kenapa? Tanya Arjun langsung memegang istrinya yang hampir roboh. Nala pun sedikit menggerakkan tubuhnya, agar rasa pusing di kepalanya hilang. Ia sungguh sangat pusing karena tidur subuh-subuh, dan itu membuatnya bisa gila. Tidak apa-apa, pasti gara-gara setelah salat subuh aku tertidur. Lain kali jangan biarkan itu terjadi, aku jadi pusing. Rengek Nala. Iya, jika kamu tertidur lagi akan aku bangunkan dengan caraku ya. Balas Arjun memapah sang istri ke dalam rumah. Haf, aku bosan sekali. Apakah jika aku menelpon Zahrana akan mengganggu? Tanya Nala. Kemarin kan baru bertemu, kenapa sudah rindu padanya? Balas Arjun. Bukan rindu, tapi aku di sini sama sekali tidak ada teman. Dan kamu kerja dari pagi sampai malam, aku kesepian. Keluh Nala. Hari ini aku nggak kerja deh. Aku berikan semua waktuku untukmu. Kalau begitu aku ganti pakaian santai dulu ya. Jawab Arjun pengertian. Ia hanya bisa menghela nafasnya kecil, lalu kemudian beranjak dari tempat untuk pergi keluar lagi. Nala gak mandi lagi, karena sebelum subuh dirinya juga sudah mandi, setelah menduduki kursi belajar yang ternyata banyak kotoran dari cicak di plafon. Hal itulah yang membuatnya kesal. Entah kenapa semenjak hamil dirinya merasa enek melihat sesuatu yang kotor. Aku lapar, tapi aku hilang nafsu makan. Gumam Nala kebingungan. Dia pun beranjak lagi ke dapur. Entah kenapa Nala merasa sangat jenuh, sampai bingung mau apa. Saat membuka lemari, dia melihat ada roti yang kemarin dibeli. Sepertinya enak kalau makan ini. Gumamnya gak sabar menyantap roti itu. Saat Nala hendak memasukkan sarapan paginya, bunyi bel rumah berbunyi, hingga ia berhenti makan, dan pergi untuk melihat siapa yang datang pagi-pagi seperti ini. Ceklek! Nala membukakan pintu, dan ternyata sosok yang memencet bel rumahnya adalah Nesen bersama sang istri, Zahrana. Langsung saja tersenyum bahagia melihat itu. Rindunya pada sang saudara kembar kini telah terobati, walau tak jarang mereka akur seperti saat ini. Nala sontak langsung memeluk Nesen, dan memperlihatkan sikap manjanya sebentar. Zahrana tak marah atau iri sekalipun, karena Nala adalah saudara kembar dari suaminya. Ia malah senang jika tak menghalangi kembar itu untuk saling melepas rindu, karena saat ini mereka sudah berada di dunia yang berbeda. Hei, kemarin juga ketemu. Kenapa tiba-tiba begini? Protes Nesen. Kau ini gak ada manis-manisnya. Keluh Nala. Arjun mana? Tanya Nesen. Lagi ganti baju, kamu sendiri ada urusan apa kemari? Balas Nala bertanya. Zahrana tadi pagi mengeluh jenuh, makanya aku bawa kemari daripada di rumah hanya cemberut saja. Jawab Nesen jujur. Zahrana langsung mencubit suaminya, sebab merasa malu. Kok sama? Aku juga begitu. Tadi ingin sekali menelpon Zahrana, tapi takut kalau mengganggu. Tawa Nala. Tak lupa juga Nala memeluk saudari iparnya itu, dan mempersilahkan masuk mereka. Kalian ingin makan apa? Biar dibuatkan. Aku sebenarnya ingin makan roti saja, tapi sepertinya makan bersama jauh lebih baik.
Saran Nala yang membuat Zahrana sangat senang. Kita masak bersama yuk. Sekalian ajari aku juga, aku masih belum bisa masak. Bisik Zahrana. Iya, jawab Nala antusias. Sedangkan Naisen hanya duduk di sofa tengah sambil menonton TV, tak membantu saudara kembar, dan juga istrinya yang sedang memasak di dapur. Nala mulai berusaha untuk mengupas kulit bawang dengan derayan air mata. Zahrana juga tak tinggal diam, ia memotong beberapa sayuran untuk mereka jadikan lauk makan pagi, agar tak sekedar makan roti. Tak sabar rasanya ingin segera punya keponakan. Jadi kak, kapan nih mau memberikan berita baik? Jangan ditunda-tunda loh kak, rezeki anak akan ada saja. Nala tertawa setelah mengatakan itu. Entah kenapa terasa aneh jika kamu memanggil aku kakak. Balas Zahrana ngakak. Aku kemarin kena kau tegur ayah dan ibu, karena memanggil kamu dengan nama. Kan memang kamu kakak ipar aku. Balas Nala. Terserah kamu sajalah. Jawab Zahrana tak keberatan. Keduanya tertawa bersama, dan kemudian melanjutkan kegiatan mereka, hingga akhirnya tak lama datang berbagai makanan yang sudah tersaji di meja makan dengan rapi, serta terlihat sangat menggugah. Naisen tanpa diberitahu langsung datang, mungkin karena aromanya yang wangi membuat ia otomatis mendekat. Harumnya. Mari makan, sepertinya akan sangat lezat. Datang-datang dengan percaya dirinya langsung makan tanpa membantu. Sindir Zahrana. Naisen tersenyum manis, tatapan matanya begitu menggoda tertuju pada istrinya membuat Nala menjadi malu berada di sana. Seakan dirinya menjadi obat nyamuk. Aku bawa makanan ini ke meja makan ya. Kalian kalau ingin melakukan sesuatu sebaiknya di kamar tamu saja. Di sana luas kok. Sela Nala sengaja menggoda. Ih, apaan sih? Sergah Zahrana menepuk pipi suaminya dengan gemas. Aku bantu bawa. Bujuk Naisen mengambil alih mangkok tempat lauknya. Iya. Jawab Zahrana terpesona dengan senyuman sang suami. Di meja makan rupanya sudah ada Arjun, lelaki itu tengah mengetik sesuatu di laptopnya. Jun, kerjanya nanti lagi. Ayo makan. Sela Naisen. Ya. Jawab Arjun. Mereka pun mulai makan bersama dengan hidmah. Saat memakan udang, entah kenapa Zahrana merasa mual dan pusing, yang langsung membuat mereka cemas. Zahra kenapa? Tanya Nala. Tetapi Naisen sudah berlari secepat kilat menyusul sang istri. Naisen mengejar Zahrana yang sudah muntah-muntah di kamar mandi. Ia menunggu di depannya, karena pintu kamar mandi telah ditutup sendiri oleh sang istri. Dengan perasaan cemas Naisen menunggu, dan beberapa saat kemudian terdengar pintu terbuka. Ceklek. Ada apa sayang? Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Naisen cemas. Entahlah. Aku merasa mual saja, dan tak tahu kenapa. Apa mungkin aku masuk angin? Tanya Zahrana yang kebingungan sendiri. Apa kamu makan sesuatu yang salah? Yang bisa membuatmu alergi? Tanya Naisen lagi, sambil sedikit mengelus punggung istrinya itu supaya lebih tenang. Zahrana hanya diam, kini nampak berpikir sesuatu dan mengingat apakah dirinya tadi salah makan sesuatu. Ia terus mengingatnya, tapi Zahrana tetap gak ingat. Aku tak ingat sesuatu. Entahlah. Jawab Zahrana dengan wajah yang pucat. Melihat istrinya pucat seperti ini, membuat Naisen sangat khawatir. Itulah memang kelebihanmu. Selalu teliti pada kesehatan orang lain, tapi gak pernah memperhatikan diri sendiri. Tolong perhatikan kesehatanmu. Naisen memegang erat tangan Zahrana. Ia takut jika istrinya sakit, walaupun mungkin hanya sakit perut biasa. Zahrana tersenyum dengan bibir pucatnya, ia sungguh merasa sangat beruntung memiliki Naisen. Suaminya itu tak pernah tega jika Zahrana terluka barangkali hanya tergores pisau saja. Sepertinya akan membaik kalau aku istirahat, aku akan tidur setelah ini. Temani saja dulu Nala dan Arjun, aku mungkin akan istirahat sebentar. Ujar Zahrana sambil tersenyum. Tidak, bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Aku tak akan bisa tenang kalau belum mengerti kondisimu dengan jelas. Ayo siap-siap, ku antar sekarang. Pinta Naisen hendak pergi mengambil kunci mobil. Namun Zahrana menghentikan sang suami. Tidak usah, sepertinya ini hanya sakit perut biasa.
Di tempat obat aku lihat ada obat sakit perut, tolong ambilkan itu saja untukku di tas. Pinta Zahrana. Baiklah, apapun itu untuk istriku tersayang. Yuk aku antar dulu ke kamar. Ujar Neisen dan segera berlalu untuk mengambilkan istrinya itu obat. Zahrana mengangguk patuh, dia masih sedikit menahan mualnya lagi. Ia tak menangis, tetapi matanya sedikit berkunang-kunang yang membuatnya ingin segera merebahkan diri di kasur, agar sakit ini bisa segera pulih. Beberapa saat kemudian Neisen datang, dengan membawa segelas air, dan sebutir obat berwarna hijau. Ia menyuguhkan itu pada Zahrana, karena ingin istrinya itu segera sembuh. Ini sayang, minumlah dulu. Setelah ini langsung beristirahat saja, dan jika tak kuat bilang aku ya. Aku akan langsung membawamu ke rumah sakit. Ujar Neisen, dan Zahrana hanya mengangguk lemah sebagai jawaban. Senyum pucatnya membuat Neisen gak tega memandang sang istri, pasti sangat sakit. Kini ia hanya bisa membantunya untuk meminum obat saja. Dia perlahan mengangkat kaki sang istri ke kamar ranjang dengan posisi ternyaman dan beristirahat, supaya obat yang diminum segera bekerja dengan baik. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Nala yang ikut khawatir melihat wajah pucat saudari iparnya. Tidak, aku tak apa-apa. Mungkin butuh istirahat saja, maaf aku tak bisa menemani kalian. Ujar Zahrana dan langsung mendapat gelengan kepala Nala. Tak apa-apa, kita bisa menikmati quality time lain kali. Yang terpenting adalah kesembuhanmu dulu. Balas Nala sambil tersenyum, ia juga mengelus pelan lengan iparnya itu, dan menyuruhnya untuk segera beristirahat. Neisen membantunya menyelimuti tubuh Zahrana, agar bisa beristirahat dengan nyaman. Apa ada lagi yang kau butuhkan sayang? Tanya Neisen, dan Zahrana menggeleng. Tidak, aku hanya butuh istirahat. Biarkan aku istirahat dulu ya, kau temani saja Nala. Nikmati waktu bersamanya, karena kita besok juga akan kembali lagi, dan kamu juga harus bekerja. Pinta Zahrana. Aku ingin menemanimu. Kamu tidurlah biar kakimu kupijat. Ayo tidur. Ujar Neisen menyuruh Zahrana untuk segera tidur, namun istrinya tercinta tetap menolak. Jika kamu ada di sini, maka aku tidak akan bisa tidur. Ayolah sayang, tak apa kamu berbincang-bincang saja dengan Nala atau menonton televisi. Aku butuh istirahat, jadi tolong beri aku space time untuk itu. Supaya aku cepat sembuh, oke? Mendengar itu Neisen hanya menghela nafasnya pasrah. Baiklah, jika kamu ingin beristirahat, aku akan keluar. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Ujarnya, dan Zahrana mengangguk patuh. Neisen merapikan selimut istrinya. Mengelus kepalanya kecil, dan kemudian meninggalkan Zahrana sendirian. Ia menghampiri Nala yang kini duduk sendirian di sofa, sambil melamun, dan membiarkan TV menyala begitu saja tanpa melihatnya. Door! Neisen mengagetkan Nala, hingga makanan ringannya tumpah ke lantai, dan membuat sang empu sangat murka. Ih, ngagetin tahu! Lihat, semua makananku tumpah berserakan di lantai. Apa kau mau membersihkannya, Hu? Tanya Nala dengan nada yang ngegas, hingga Neisen mengoda untuk memelankan suaranya dengan telunjuk jari, karena sang istri baru saja beristirahat di kamar. Neisen hanya takut suara 8 oktav Nala membangunkan Zahrana, dan membuatnya tak bisa beristirahat dengan tenang. Ya, Nala bisa mencapai suara tertinggi hanya dengannya saja. Berbeda kalau di depan Arjun, saat marah hanya diam. Nala biasanya tak akan marah, tapi mungkin karena terlalu kaget membuatnya refleks berbicara dengan suara yang keras dan tajam. Awalnya Neisen juga kaget, namun ia memaklumi itu. Karena juga salahnya sendiri mengagetkan orang yang sedang melamun. Bisa ia bayangkan, sebesar apa rasa kaget yang Nala alami. Haha, haha, haha. Neisen kemudian tertawa mengingat bagaimana marahnya Nala, namun ia tertawa dengan suara yang lirih. Melihat Neisen yang tertawa seolah-olah tak punya rasa bersalah, membuat Nala semakin merasa jengkel pada saudara kembarnya itu. Ia hanya bisa cemberut dan menyikapi tangannya di dada, serta membuang pandangannya berlawanan arah. Sudah dong, jangan marah-marah. Nanti cepat tua loh kamu, belum menikah juga. Ujar Neisen sambil duduk di dekatnya dan mencoba merayu Nala. Siapa suruh ngagetin? Ucap Nala masih tetap kesal. Ya deh saudara kembarku, aku minta maaf karena semua salahku.
Habisnya melamun terus dari tadi, mikirin apa sih? Tanya Nesen kepo. Apa Zahrana hamil? Dulu saat aku hamil juga begitu. Tanya Nala balik, ia terpikirkan sesuatu ketika melihat Zahrana mual-mual sedari tadi. Jangan bahas ini dulu ya, takutnya dia sudah senang ternyata memang hanya masuk angin biasa, kasihan dia nanti kecewa. Pinta Nesen. Melihat itu Nala hanya mengangguk, ia sempat ragu akan mengatakan ini. Tapi kecurigaan itu harus dibuktikan bukan? Apakah kau tak ingin mengeceknya? Siapa tahu berbadan dua. Tanggapan Nala seketika membuat Nesen mengernyit. Maksudnya apa? Tanya Nesen heran. Ya dicek di dokter kandungan, siapa tahu berbadan dua. Aku pernah dengar, rata-rata orang hamil gejala awalnya memang mual-mual. Ya siapa tahu kan? Ucapan Nala ada benarnya juga. Gang membuat Nesen juga ikut berpikir seperti itu. Iya juga sih, tapi minggu kemarin baru haid. Antara hamil atau memang masuk angin saja, aku tak tahu. Besok saja kalau dia mau, aku akan mengantarnya ke dokter kandungan. Kalau memang jet ya alhamdulillah, kalau belum sekarang juga tak apa-apa. Aku akan bersyukur dengan segala yang diberi Tuhan. Ujar Nesen jujur. Nala tersenyum mendengar itu, suka dengan pola pikir Nesen.